Halo, Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Suficia dari jurusan Bisnis Manajemen Kampus BINUS Bekasi. Saya merupakan salah satu pengurus dari KMB Dhammawadana BINUS University. Kali ini saya akan membawakan materi yaitu mengenal 4 jenis tingkat kesucian dalam agama Buddha. Dalam ajaran Buddha terdapat 4 jenis tingkat kesucian, di mana hal ini dapat dicapai bagi ia yang telah membasmi dan melemahkan belenggu-belenggu penghalang pencapaiannya. Penggolongan manusia awam atau biasa pada umumnya di luar dari 4 tingkat kesucian tersebut, yang disebut putujana, atau manusia biasa yang masih tercengkram kuat oleh kekotoran batin. Kekotoran batin tersebut yaitu 1. Loba atau keserakahan, 2. Dosa atau kebencian, 3. Moha atau kebodohan batin. Untuk 4 jenis tingkat kesucian, yang pertama ada sotapanya. Seorang yang telah mencapai tingkat kesucian sotapannya, ia telah berhasil membasmi 3 macam belenggu dari 10 belenggu yang menghalangi untuk mencapai arahat. Tidak akan muncul lagi kepercayaan tentang dirinya yang terpisah atau dan kekal atau ata. Tidak akan ada keraguan terhadap Buddha dan ajarannya. Tidak akan ada kepercayaan terhadap upacara yang tergolong dalam pandangan yang salah di dalam konsepsinya. Ketiga hal tersebut ia basmi dengan pandangan benar yang berhubungan dengan jalan mulia berunsur 8, sehingga pemahaman tersebut dikatakan pencerahan. Karena ia mencapai tingkat kesucian sotapanya ini, telah melihat dengan benar bahwa 3 belenggu itu merupakan penghalang. Yang kedua, sakadagami. Dikatakan telah mencapai tingkat sakadagami bila seseorang telah membasmi 3 belenggu dan melemahkan 2 belenggu selanjutnya. 3 belenggu tersebut adalah Sakaya Ditti, Wicikicah, dan Silabata Paramasa yang telah dibasmi tuntas oleh Sakadagami. Untuk kamaraga atau hawa nafsu rendah dan patiga atau kebencian, dendam, dan kemauan jahat. Untuk kedua hal ini hanya dilemahkan oleh Sakadagami. Dikatakan lemah karena ia dapat mengendalikan kedua belenggu tersebut, namun kedua belenggu itu masih terdapat di dalam dirinya. Yang ketiga, anagami. Seseorang yang telah mencapai tingkat anagami tidak akan terlahir kembali di alam manusia. Kelahirannya hanya bersisa 1 kali, yaitu di alam tusita. Di dalam tusita, seseorang anagami akan terlahir secara spontan atau upapatika. Hal ini dikarenakan usahanya yang gigih dari penimbunan kebajikan paramita dan usahanya yang gigih dalam membasmi belenggu-belenggu penghalang pencapaian tingkat kesucian. Seorang anagami telah membasmi 5 kekotoran batin. 5 kekotoran batin tersebut tidak ada lagi Sakaya Ditti, Wicikicah, Silabata Paramasa, Kamaraga, dan Patiga di dalam dirinya karena telah dibasmi sampai ke akar-akarnya, sehingga ia disebut dengan seorang anagami
yaitu yang tak kembali lagi. Yang dimaksud dengan tak kembali lagi di sini adalah ia tidak akan terlahir kembali di alam manusia atau di empat alam apa ya. Yang keempat yaitu arahat. Arahat adalah seorang yang telah mencapai tingkat kesucian tertinggi. Ia telah menyelesaikan tugas yang sesungguhnya. Kelahiran yang sekarang adalah kelahiran yang terakhir. Setelah badan dan jasmaninya hancur, maka ia pun tidak akan terlahir di alam manapun juga. Buddha memberikan perumpamaan kepada Upayasa ketika Upayasa menanyakan hal ini, menanyakan tentang arahat. Perumpamaan tersebut diibaratkan seperti halnya api yang padam setelah ditiup oleh angin. Tidak ada yang tahu di mana letak api tersebut setelah ia padam. Begitu juga dengan seorang arahat. Seorang arahat tidak akan terlahir lagi di alam manapun, karena ia tidak ada kelahiran. Bagi arahat, maka usia tua, sakit, dan kematian, serta lingkaran samsara telah tiada bagi arahat. Karena hal tersebut tidak dijumpai lagi, maka ia telah mengakhiri duka dan penderitaan. Untuk menjadi seorang arahat, harus membasmi 10 macam kekotoran batin. Sedikit pun dari 10 belenggu atau kekotoran batin tersebut tidak ada yang tersisa. Ketika hal itu terjadi, maka seseorang tersebut adalah suci, karena tidak ada kekotoran atau belenggu di dalamnya. Selanjutnya kita akan bahas perbedaan 4 tingkat kesucian dalam tingkat Sotapanya. Perbedaannya itu di membasmi 3 macam belenggu pada dirinya. Yang untuk Sakadagami, perbedaannya membasmi 3 belenggu dan memakan 2 belenggu selanjutnya. Untuk tingkat Anagami, yaitu membasmi 5 macam belenggu atau kekotoran batin. Untuk tingkat Arahat, telah membasmi 10 macam belenggu dan telah tercerahkan sepenuhnya. Kita masuk ke soal latihan. Soal yang pertama, tidak terlahir lagi karena telah mencapai nibbana atau tingkat kesucian. Disebut A. Anagami, B. Sotapanya, C. Arahat, dan D. Sakadagami. Jawabannya C. Arahat. Untuk soal yang kedua, seseorang yang tidak akan terlahir lagi di alam manusia dan kelahiran hanya tersisa 1 kali lagi berada di tingkat kesucian A. Anagami, B. Sotapanya, C. Arahat, D. Sakadagami. Jawabannya A. Anagami. Untuk soal yang ketiga, untuk seseorang yang berada pada tingkat kesucian Sotapanya harus membasmi A. 4 macam belenggu, B. 3 macam belenggu, C. 10 macam belenggu, dan D. 5 macam belenggu. Jawabannya B. 3 macam belenggu. Untuk soal yang keempat, pada tingkat kesucian Sakadagami, seseorang telah membasmi 3 macam belenggu yang menjadi penghalang menuju arahat dan harus melembahkan 2 macam belenggu selanjutnya. 2 macam belenggu yang harus dilembahkan tersebut yaitu A. Sakayaditi dan Wicikicca, B. Kamaraga dan Silaba Taparamasa, C. Sakayaditi dan Patiga, D. Kamaraga dan Patiga. Jawabannya yaitu D. Kamaraga dan Patiga. Soal kelima, seseorang yang telah mencapai tingkat kesucian Anagami untuk kelahirannya hanya bersisa 1 kali dan berada di A.
alam tusita, B. Alam manusia, B. Alam tusita, C. Alam apanya, D. Alam semesta. Jawabannya berada di B. Alam tusita. Ini berikut referensi materi yang telah dipresentasikan. Semoga materi yang aku berikan atau aku sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih.